kabar semuanya? Baik. Apa sudah makan semua? Sudah. Berarti sudah siap ya menerima materi Iya. hari ini. Sebelum kita masuk pada materi pada perkuliahan kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari pada pertemuan keempat, yaitu mata kuliah tentang fikih munakahat. Materinya adalah syarat dan rukun nikah. Sebelum kita masuk pada materi syarat dan rukun nikah, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pernikahan. Pernikahan itu adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kehalalan dari sebuah hubungan itu. Jadi sebelum kita masuk kepada syarat dan rukunnya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, kira-kira kalau ada sebuah pernikahan yang dihadiri oleh banyak orang, ya, misalkan mendatangkan artis dari luar kota misalkan, atau menghadirkan penceramah yang terkenal misalkan, apakah itu yang menjadi penentu dari sah atau tidaknya sebuah pernikahan? Tidak, tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena tentunya yang menjadi penentu dari sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang apa saja itu syarat-syarat dan rukun dari pernikahan, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja capaian dari pembelajaran pada perkuliahan pada siang hari ini. Dalam artian ketika kita sudah mempelajari mata kuliah pada hari ini, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Jadi sebelum tahu syaratnya, kita harus tahu dulu apa saja itu, apa yang dinamakan pernikahan itu. Kalau kita tidak tahu apa itu pernikahannya, kita tidak akan tahu apa persyaratannya. Itu. Yang kedua, kita akan memahami dasar hukum pernikahan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi syarat-syarat nikah. Yang keempat adalah menjelaskan apa saja rukun-rukun nikah. Yang kelima, yaitu adalah menganalisis keabsahan suatu pernikahan berdasarkan syarat dan rukunnya. Selanjutnya membahas apa saja itu syarat dan rukun nikah. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari nikah itu sendiri. Apa itu nikah? Secara bahasa, nikah itu berarti berkumpul, bersatu, dan juga berhubungan. Nakah yang nakah itu artinya adalah berkumpul, bermakna jam'i, bermakna bersama-sama. Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka dari itu dalam pernikahan itu harus ada syarat dan rukunnya. Karena apa? Karena nikah itu bukan main-main ya. Jadi beda ya antara nikah dengan kawin, itu kalian harus bisa membedakan. Karena seakan-akan itu kan ada kemiripan, sudah kawin gitu. Itu beda sebenarnya. Karena kalau kawin itu maknanya lebih umum. Baik itu dengan ikatan yang sah atau tidak, yang namanya berkumpul bersama itu namanya miskin, takut apa yang tidak mampu. Padahal di sini yuni muqamat, Allah akan memberikan
kecukupan dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi padahal bisa bertambah. Jadi kalau kita hidup sendiri berarti ada rezeki untuk kita sendiri. Kita hidup bersama, bahkan mungkin punya anak, rezekinya mungkin beda gitu. Selanjutnya tujuan dari pernikahan itu sendiri diantaranya adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, menjaga kehormatan dan keturunan, melaksanakan sunnah Rasulullah, dan membangun generasi yang soleh. Selanjutnya kita mulai masuk kepada rukun dari pernikahan itu sendiri. Jadi di sini mayoritas para ulama menyebutkan ada 5 rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu pernyataan serah terima akad nikah yang dilakukan dalam satu majelis. Yaitu pembahasan satu majelis ini nanti akan ada contoh kasusnya seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat nikah. Nah, ini beda dengan rukun ya. Kalau syarat, bedanya apa? Kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam identitas kecil, kita harus berwudu. Apakah wudu itu termasuk sebagian dari kegiatan sholat? Bukan, itu namanya syarat. Jadi dalam pernikahan pun juga ada syarat. Di antaranya di sini adalah syarat calon suami. Jadi bagi calon suami, ini perlu diketahui ya. Syaratnya itu adalah harus beragama Islam pertama. Juga harus jelas identitasnya. Maksudnya jelas identitasnya, jelas bahwasanya dia memang benar-benar seorang laki-laki gitu loh. Siapa dia, namanya siapa, dan juga dia benar-benar laki-laki. Jadi kalau misalkan dia bukan seorang laki-laki, misalkan ada orang yang tomboy misalkan ya, dia seperti seorang laki-laki, padahal ketika dicek, ditelusuri tidak ada senjatanya gitu loh. Nah, itu berarti tidak jelas ya, mau dibilang laki, nah gitu kan, tidak jelas berarti. Terus yang ketiga, tidak memiliki halangan syar'i. Dalam artian apa? Tidak ada suatu hal yang melarang, yang menghalangi bagi seorang laki-laki ini untuk menikah. Misalkan yang dimaksud halangan syar'i ini kan dalam Islam itu kan memang laki-laki boleh poligami memang ya, tapi kan dibatasi hanya 4. Jadi kalau seorang itu sudah punya istri 4 lalu mau menikah lagi, itu juga termasuk sebagian dari halangan di syar'i. Nah, selanjutnya syarat dari calon istri diantaranya yaitu harus beragama Islam yang pertama. Jadi kalau misalkan si calon suami Islam tapi calon istri ini tidak Islam, berarti itu tidak sah. Jadi pernikahan beda agama itu sebenarnya tidak sah. Ya walaupun sebenarnya dalam Al-Quran itu ada ya keterangan ya, menikahi ahlul kitab. Jadi walaupun beda agama, suaminya meninggal, berikan dalam iddah. Ada yang tahu mungkin berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti ketika seorang meninggal oleh suaminya dan itu masih belum sampai pada 4 bulan, berarti dia masih dalam masa iddah dan tidak boleh dinikahi oleh lelaki manapun. Kenapa kok? Apa hikmahnya? Kenapa tidak boleh menikahi wanita yang dalam masa iddah? Karena untuk memperjelas ketika si wanita itu hamil, untuk memperjelas apakah itu adalah anak dari suaminya yang sudah meninggal atau anak yang dari suaminya yang baru. Itu kan tidak ada penjelasan gitu. Karena potensi dari sebuah benih untuk menjadi bibit anak dalam batin itu adalah waktunya 4 bulan 10 hari. Jadi ketika misalkan sudah berhubungan badan, ditunggu sama 4 bulan 10 hari tidak hamil, berarti itu tidak belum menjadi. Ini melangsungkan akad nikah. Yang hadir dalam akad pernikahan itu adalah Ali sebagai calon suami, Fatimah sebagai calon istri, dan juga 2 orang saksi. Sedangkan wali dari Fatimah, ayah dari Fatimah, di sini tidak bisa hadir. Karena apa? Karena berjauhan.
waktu itu posisinya ada di luar kota. Nah, jadi akad pernikahan itu tetap dilangsungkan, namun via telekonferensi. Maksudnya telekonferensi ini video call, nikah online maksudnya, secara online. Nah, dan akan dilangsungkan secara online. Nah, sekarang pertanyaan dari kasus ini, apakah pernikahan itu sah? Nah, sekarang yang harus kalian diskusikan di sini ada 4 poin. Di antaranya yang pertama, apakah seluruh rukun nikah dalam kasus itu telah terpenuhi? Pertama itu. Nanti kalian diskusi ya. Yang kedua, bagaimana kedudukan wali yang hadir melalui video telekonferensi? Apakah itu tetap bisa dikatakan wali? Yang ketiga, bagaimana konsep ittihad? Berkomunikasi secara langsung dan kehadirannya dapat disaksikan oleh para pihak yang terlibat. Saudara Chandra menjawabnya. Dalam akad nikah online, ittihad nanti diakui sebagai penulisnya yang terjadi dalam satu waktu sama tanpa ada putus. Meskipun para pihak berbeda dan paling berbeda melalui video karena pihak dapat saling mendengar dan melihat secara langsung sehingga dianggap berada dalam satu kondisi secara jadwal. Akad nikah online dapat dimulai apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi. Identitas para pihak jelas serta ijazah dan kabul berlangsung secara langsung. Namun, sebagian ulama lainnya tidak membolehkan karena menganggap kesatuan majelis harus dilakukan secara fisik. Oleh karena itu, masalah ini termasuk persoalan ijtihadiyah yang masih diperselisihkan para ulama. Berlangsung dalam satu majelis akad. Dalam pemahaman klasik, perbedaan tempat yang berjauhan sering dipandang sebagai tidak memenuhi syarat satu majelis, sehingga akad dapat dianggap tidak sah. Jadi intinya di sini menurut ulama jumhur, mayoritas ulama ini menganggap hukum dari nikah online tersebut itu tidak sah. Karena apa? Karena dianggap itu tidak ittihadul majlis, tidak satu tempat. Jadi mereka itu contohnya seperti Imam Syafi'i dan tempat duduk. Berarti semua unsur yang harus ada dalam pernikahan itu harus ada di tempat yang sama. Itu menurut jumhur ulama ya. Selanjutnya menurut pendapat ulama kontemporer, namun tidak semua ulama menghukumi pernikahan itu tidak sah. Ada sebagian ulama kontemporer. Jadi kalau istilahnya ulama kontemporer itu ulama mutaakhirin yang ada setelah
vitamin. Disodin apabila, tapi dengan syarat di sini boleh bila tepat, namun syaratnya harus di antara keduanya ada yang menghubungkan. Seperti apa contohnya? Kan ta'aquti bil hatif. Seperti misalkan akad dengan menggunakan hatif, yaitu telepon. Hatif telepon. Au bil murasalati, atau dengan utusan. Maksudnya dengan ada yang diwakilkan. Itu boleh. Wa innamal muradu bi ittihadil majlis ittihadus zaman awil waqti. Jadi yang dimaksud ittihadul majlis adalah satu zaman atau satu waktu, bukan satu tempat. Alladhi yakunu ta'abidan mustawilaini fihi bit ta'abbud. Yang sekiranya antara unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan itu dilaksanakan kehadiran pihak-pihak yang diperlukan atau menggunakan mekanisme wakalah, perwakilan yang diakui secara administratif. Jadi intinya di sini, meskipun secara fikih terdapat ulama yang membolehkan, ada yang membolehkan, aspek administrasi negara juga harus diperhatikan. Jadi kalau membahas dalam konteks hukum positif, berarti ini bahasanya bukan antara sah atau tidak sahnya. Namun kita dalam konteks ini kita membahas tentang legalitas negara. Jadi apakah bisa negara itu memberikan legalitas dari sebuah pernikahan ini atau tidak? Itu yang jadi pembahasannya. Dalam artian di sini petugas pencatat nikah ini berhati-hati dalam memberikan pengakuan dari sahnya pernikahan ini. Karena namanya pernikahan itu ya, kalau ada dua sudut pandang ya, secara agama, secara undang-undang. Kalau secara agama yang itu secara, tapi kalau dengan undang-undang harus ada pencatatan. Akibatnya kita kalau tidak mengikuti hukum undang-undang ini banyak merugikan, terutama kepada calon istri ya. Karena kalau tidak dicatatkan dalam tidak ada hukum nikah, hanya secara agama saja dikasih istilahnya ya, nanti tidak ada hukum nikah. Ketika punya anak tidak ada akte kelahiran. Jadi gampang saja si si suami itu meninggalkan, gitu loh. Katakan sudah cukup, sudah tidak ada konsekuensi hukumnya, gitu loh. Jadi kita perlu, intinya kita perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang ini antara hukum Islam dengan hukum kenegaraan. Supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati dalam menyikapi sebuah permasalahan yang sifatnya kontemporer seperti ini. Nah, jadi mungkin kalian sudah paham dari penjelasan ini? Paham. Nah, berarti kalau sudah paham, kita sudah cukupkan ya perkuliahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan juga bisa kita amalkan ketika kita sampai di masyarakat ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.